Kerja dekat Singapura, tinggal dekat Johor, Malaysia. Tak payah, kalau Johor dah dijadikan kawasan ekonomi khusus, di Johor pun dah banyak kerjaan. Tapi gaji di Johor nih gajinya nggak dolar pun. Ringgit Malaysia ni lebih tinggi daripada rupiah Indonesia. Tapi banyak orang Indonesia nih ngejar dolar Singapura. Sebab satu dolarnya nih 11.000 sekarang pun. Satu ringgit Malaysia 3.500 rupiah. Kira cantik lah tu. Sebulan dapat 3.000 ringgit. Siapa nak kasih? Tapi kita rugi besar nih, Bot. Kalau misalnya Karimun, Batam, Bintan, Tanjung Pinang itu tidak dimasukkan ke kawasan ekonomi khusus Singapura Malaysia, Bot. Tak diajak kok, maksa nak ikut. Ya memang dah nasib kita nih kan, dekat perbatasan negara kan. Tengok-tengok negara orang, cantik, terang benerang berdelau kan. Kita pakai lampu strongking jadilah. Nasib Indonesia di skip. Malaysia dan Singapura bangun zona ekonomi khusus. Warganet seharusnya Batam bisa dimanfaatkan. Mungkin perlu ditawarkan kemungkinan Batam, Bintan dan sekitarnya masuk dalam KEK ini. KEK itu apa benda, Samdol? KEK itu kawasan ekonomi khusus. Hampir 40% perdagangan dunia lewat celah sesempit ini. Masa nggak dimanfaatin? Mumpung terusan kerak nggak jadi-jadi. Oh, terusan kera tuh yang di Thailand itu, Samdol. Nak dibabat abis tuh. Malaysia dan Singapura bangun zona ekonomi khusus untuk tarik investasi. Malaysia dan Singapura mengumumkan kesepakatan untuk mendirikan zona ekonomi khusus di perbatasan mereka yang bertujuan mendorong investasi serta mempermudah pergerakan orang dan barang. Zona ini akan berada di negara bagian Johor, Malaysia yang terhubung langsung dengan Singapura dengan luas 3.571 km. Wilayah ini akan memberikan peluang ekspansi bagi perusahaan-perusahaan Singapura yang kekurangan lahan serta menawarkan biaya tenaga kerja yang lebih murah di Malaysia. Proyek ini diharapkan dapat menarik 50 proyek dan menciptakan 20.000 pekerjaan terampil dalam 5 tahun pertama. Kedua negara juga akan mempermudah pergerakan di perbatasan dengan jalur imigrasi otomatis dan sistem izin tanpa kertas untuk pengiriman barang. Meskipun ada potensi positif, para ahli menyebutkan bahwa dampaknya terhadap pengangguran di Malaysia mungkin terbatas karena sebagian besar pekerjaan yang diciptakan akan terkait dengan industri teknologi tinggi yang lebih bergantung pada otomatis. Kan betul aku cakap. Kerja dekat Singapura, tinggal dekat Johor, Malaysia. Tak payah, kalau Johor dah dijadikan kawasan ekonomi khusus, di Johor pun dah banyak kerjaan. Tapi gaji di Johor nih gajinya nggak dolar pun. Ringgit Malaysia ni lebih tinggi daripada rupiah Indonesia. Tapi banyak orang Indonesia nih ngejar dolar Singapura. Sebab satu dolarnya nih 11.000 sekarang pun. Satu ringgit Malaysia 3.500 rupiah. Kira cantik lah tu. Sebulan dapat 3.000 ringgit. Siapa nak kasih? Dekat Indonesia kat mana yang menghasilkan 3.000 ringgit kerjaan sebulan? Tapi memang Indonesia ni terbetul ya, Pak. Tak diajak pula tuh Batam, Bintan sama Tanjung Pinang nih untuk masuk ke kawasan ekonomi khusus sama Singapura, Malaysia. Padahal dulu tuh ada yang namanya Sijori, Singapura, Johor, Riau. Itu tuh 3 serumpun yang sangat fenomenal di dunia nyata pada masanya. Tapi sebenarnya ekonomi Batam dengan Bintan itu memang dari Singapura pun. Iyalah, kalau di Bintan tuh hotel-hotel yang ada di Lago itu kan orang-orang yang berangkat dari Singapura ke Lago itu. Di Batam lah, Put. Berapa ribu tuh perusahaan Singapura? Tapi kan Singapura itu kan finance-nya itu perbankannya kan masih tetap di Singapura, Ci. Cuma pabrik-pabriknya aja yang ada di Batam. Tapi kita rugi besar nih, Bot. Kalau misalnya Karimun, Batam, Bintan, Tanjung Pinang itu tidak dimasukkan ke kawasan ekonomi khusus Singapura Malaysia, Bot. Tak diajak kok, maksa nak ikut. Singapura, Johor, Malaysia itu kan negara. Kita nih apa? Kecamatan, kabupaten ya. Hal-hal kayak gini nih urusan pemerintah pusat. Kita tak diajak, ya wes lah, diam-diam aja lah. Ya memang dah nasib kita nih kan, dekat perbatasan negara kan. Tengok-tengok negara orang, cantik, terang benerang berdelau kan. Kita pakai lampu strongking jadilah. Tak bisa gitu, Put. Kita nih juga harus maju seperti Singapura. Sebab kita ini adalah teras negara. Tapi kan konsep pemerintahan Indonesia ini kan Jakarta nih fokusnya kan. Jakarta, di Pulau Jawa sana. Terus yang baru-baru ini IKN. Tanjung Pinang, Bintan nih ya kampung-kampung aja lah. Walaupun dekat perbatasan ya, paling terdepan perbatasan
atas-atasan negara. Aku tak terima, Put. Tanjung Pinang nih harus semaju Singapura, Put. Udah lah, Cek, usah berat banyak lah sama Tanjung Pinang nih. Tanjung Pinang jalannya kecil, longkang aja kecil ya. Apa tanggapan netizen Fufafa nih tentang Singapura, Malaysia nak bikin kawasan ekonomi khusus nih? Ini Fufafa Pulau Jawa nih, Put. Terkendala birokrasi dan korupsi, jadi susah diajak kerjasama, kata Nanu Purwoto. Dibalas sama Marcel Antonio. Kurang pungli, Bang. Apa-apa di sini pakai selipan. Dibalas sama Randi. Sekarang sedang diperjuangkan oleh salah satu anak Bintan yang berencana membuka pelabuhan peti kemas. Sekarang nih, kita anak-anak daerah nih, tak bisa nak buat apa-apa. Karena kuncinya dekat mana? Dekat pusat. Jawa adalah kunci, Cek. Kau nak bikin terowongan bawah tanah nih dari Bintan ke Singapura, kalau pemerintah pusat tak ACC, tak akan jadi barang tuh. Bukannya kemarin pabrik kaca di Batam kena rusuh warga setempat, kata Ramstagram. Dibalas sama Septinio. Birokrasi berbelit-belit, bea cukai masuk barang aja udah pasti wajib ngasih cash ke yang tahu-tahu aja lah pejabat di Batam itu kayak raya. Ya macam mana? Indonesia dia kan terkenal dengan pungli, pungutan liar. Dari atas sampai bawah, pasti ada tuh pungli-pungli tuh. Mungkin birokrasi mereka lebih mudah dibandingkan kita. Dibalas sama Kai. Jelas bang, Indonesia nggak diminati investor. Kalau lu main-main ke Asia sini, kita udah kayak kurang dibagi respect. Udah sekelas India, Bangladesh mah kita sekarang. Ya siapa suruh kau pergi ke luar negeri? Di sini aja di Indonesia nih. Walaupun di Indonesia ini tak ada lapangan pekerjaan, tapi pungli berkuasa, merajalela di mana-mana. Siapapun yang bisa kita duitkan, kita duitkan. Ada pasar malam, duit. Bikin pabrik, duit. Lah gimana mau di skip? Wong pemerintah pusat kita aja nggak ada inisiasi jadiin proyek Pelabuhan Tanjung Pinggir sebagai PSN, proyek strategis nasional. Ditambah proyek jembatan Batam Bintan belum dieksekusi yang seharusnya udah mulai dibangun sejak 2024. Birokrasi kita lah sumber masalahnya, masalah utamanya, kata Nusantara Go ID. Ini aku kasih tahu ya, jembatan Batam Bintan. Tok sabar banyak lah ya. Aku rasa pun sampai anak cucu kita nanti nih belum tentu barang itu nanti wujud ya kan. Karena proses pembuatannya pasti berliku-liku kan. Belum lagi pungli ya kan. Ulur sana, ulur sini ya. Jembatan Dompak tuh berapa meter tuh? Tak panjang kan. Jadinya berapa lama tuh? Ini Batam Bintan 7,9 km tak tuh. Ini bikin jembatan pakai infrastruktur yang kokoh, yang betul-betul nih, bukan pakai batang nibung, batang pinang. Penampakan daratan Singapura semakin dekat dengan Batam ya, kata Hendro Handayano. Dibalas sama Sayat Zikra. Singapura mau dibeli Batam. Terus dibalas sama Arga gas. Singapura tuh apa aja ada. Kau nak beli minyak, Indonesia beli minyak dari Singapura. Nak beli pasir, Singapura. Bukannya Singapura nih beli pasir sama Indonesia, Put? Bawang putih, bawang merah Indonesia nih belinya dengan Singapura. Ini pasir. Kau nih info dari mana nih Indonesia beli pasir dengan Singapura? Kau tahu tak, Singapura lagi bangun pembangkit listrik tenaga surya, bikinnya di Batam. Terus nanti listriknya tuh dialirin ke Singapura kan. Nah, kau tahu tak Singapura nanti jualnya kemana? Indonesia. Itu yang kau tak tahu, Kau nih bukan elit global kan? Jadi kau elit global? Aku nih follower elit global. Singapura nih, dia tak ada minyak, bisa jual minyak. Tak ada gas, bisa jual gas. PM Malaysia jago diplomasi bilateral tambah komitmen jangka panjangnya. Mau pemimpin negara dari manapun nyaman sama beliau, kata Sally Lindieza. Dibalas lagi dengan dia. Beliau lebih bisa ngasih kepastian regulasi birokrasi yang nggak bikin bingung investor asing. Dibahas lagi dengan Adam. Rakyat Malaysia mau lelong itu PM, kamu mau ambil saja. Sekarang kalau ada kepastian hukum di negara itu, investor pasti masuk, Sekarang ini kan Indonesia ini sulit kan, birokrasinya aja rumit soalnya. Maka dari itu investor nggak mau masuk. Tapi Apple kan sekarang mau bikin pabrik AirTag di Batam, Put. Nilai investasinya sampai 16 triliun, Put. Itu kan yang diberitakan. Pelaksanaannya kan gue nggak tahu nih. Kapan nak dibuat tuh investasi 16 triliun di Batam tuh eksekusinya. Nanti tahu-tahu udah di ujung tahun 2026 ya kan. Senyap-senyap ujung tahun 2028. Udah nak pemilu lagi. Habis itu tak ada tuh wujud
Apple nak bangun investasi ke Batam tuh yang 16T tuh. Kalau kita nih anak daerah nih nak cepat aja kan investasi orang dari luar kan, tah Apple ke, tah Rambai ke, Mengkudu ke, investasi lah banyak-banyak ke Batam tuh, tak apa. Planning memajukan Kepulauan Riau itu udah banyak. Dulu udah mulai dibangun pelabuhan peti kemas terbesar di Karimun. Ujung mangkraknya juga APBN karena perubahan presiden dari SBY ke Jokowi. Pada akhirnya begitu juga terjadi di proyek lain. Pejabat kita sendiri yang buat kita sulit maju, kata Yogi Viraputra. Kalau pergantian kepala negara, kepala daerah itu hal biasa, tapi dia bisa ngefek ke hal-hal yang lain. Termasuk nak ganti-ganti KTP kan. Nak buat KTP kan, ganti tanda tangan tuh kan. Buat kakak, ganti tanda tangan lagi. Batam tuh padahal bisa jadi ladang bagus kalau diolah dengan baik, tapi jalanan di Batam ampun deh, tanah merah kalau hujan padahal jalan luas-luas, penerangan minim. Kurang infrastruktur yang baik sih, transportasi umum juga, aduh PR-nya banyak. Padahal ladangnya bagus, kata Dean, dibalas sama Barlubis. Sorry nggak diajak karena lu masih bagian Indonesia. Ya iyalah, kau lihatnya Batam yang sekarang gitu. Nah coba lihatnya yang ke 100 tahun ke depan gitu kan, baru komen gitu kan. Sekarang ini memang Batam masih banjir ya kan. Kita nggak tahu nanti 100 tahun ke depan kayak mana Batam tuh. Tapi apakah kita masih hidup di 100 tahun yang akan datang nanti pun? Ya maka itu, pokoknya dia komennya nanti kalau udah 100 tahun ke depan Batam kayak mana harus komen dia. Kayak mana perubahan yang terjadi di Batam. Udah ada belum pabrik Apple ke Batam tuh? Ada belum tuh terowongan dari Batam ke Singapura tuh? Coba komen nanti.